Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Bang Jul? Baik, sehat. Alhamdulillah. Aduh, agak ngantuk sedikit makanya. Kalau Bang Jul agak ngantuk, kalau susah nih agak merinding-merinding ini panas, agak lagi ini badan ini. Ini waktunya check up ini. Ini hari-harinya waktunya check up ini. Cuma nggak apa-apa kita. Kita nggak apa-apa kita. Jul, jangan main petasan, dimarahin Pak Haji Zul. Iya. Sebelum kita aktivitas, kita ngaji dulu Bang Haji Zul. Ya, makasih. Iya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum ala nikmatillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah terlibat kepada junjungan Allah dan sahabat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pagi sangat luar biasa. Sekali lagi nih Bang Jul, jangan main petasan, nanti dimarahin oleh Bang Haji Zul. Sebelum kita aktivitas, kita ngaji dulu Bang Jul. Siap, mantap. Oke. Di dalam koridor Islam, tatanan cara kita beribadah, kita meneruskan season konten kita yang semalam, bahwa ada rukhsah dari Allah. Artinya kemudahan dari Allah tentang tatanan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita ninggalin sholat, jangan sampai ninggalin ibadah yang lainnya. Jangan sampai, makanya kita perlu kita majlis taklim, kita perlu mencari ilmu tahunya. Bagaimana caranya kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini, kalau semalam kita membahas tentang masalah toharoh dari najis. Artinya, toharoh dari najis adalah kemudahan rukhsah dari Allah cara membersihkan najis. Karena toharoh itu kan dibagi dua. Ada toharoh membersihkan dari najis, kedua ada dari hadas. Hadas ini juga dibagi lagi. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Ya. Nah, kita dari hadas yang kecil dulu deh, supaya kita konten kita itu lebih continuous, terus. Nah, gitu kan? Artinya pasal demi pasal kita lebih paham nantinya, supaya tatanan ibadah kita setiap harinya itu benar-benar kita sesuai dengan ilmunya, tidak keluar dari koridor ilmunya agama. Nah ini, pada pagi ini adalah tentang rukhsah dari Allah, tentang masalah kita beribadah kepada Allah sebelum melaksanakan sholat, pasti kita harus membersihkan hadas. Setuju. Di antaranya adalah kita berwudu. Iya. Berwudu, ini kan membersihkan hadas kecil, berwudu ini. Artinya, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus berwudu dulu. Kenapa kata baginda Rasulullah SAW, la sholata liman la wudu'a. Tidak sah orang ini melaksanakan sholat kalau dia tidak berwudu. Ya. Tapi Allah juga memberikan satu kemudahan kepada kita di dalam kondisi darurat. Maka wudu ini bisa diganti dengan bertayamum. Berwudu ini yang dianya air bisa diganti dengan bertayamum, yaitu dengan tanah, asalkan ada sebab yang telah ditentukan oleh agama Islam, oleh ajaran dari Allah dan Rasulnya, yaitu dengan cara bertayamum. Ini rukhsah dari Allah. Seorang ulama mengatakan bahwa asbabu sebagai bentuk daripada kita rukhsah dari Allah, pengganti daripada air untuk berwudu, yaitu dengan cara bertayamum, itu ada sebabnya minimal tiga. Ulama mengatakan, satu, faqdul ma'i, tidak adanya air. Artinya kemarau yang tidak ada air, kita udah nyari air kemana udah, pokoknya kemarau yang amat sangat, maka sebagai pengganti daripada berwudu, maka kita bertayamum. Atau dalam kondisi kita dalam perjalanan yang amat jauh, yang kita sudah mencari air kemana-mana, kita tidak menemukan, silakan bertayamum kita dengan media yang ada di depan kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat. Kedua,
Ulama mengatakan selain faqdul ma'i karena tidak adanya air, yaitu wal marid, sakit. Sakit yang amat parah. Sehingga kalau terkena air dia bisa, mohon maaf, sakitnya parah. Ya. Dan dia memang tidak bisa melaksanakan untuk mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Maka kita silakan untuk bertayamum. Cuman tayamum beda dengan kita berwudhu. Contoh kecil. Misalkan di dalam wudhu ada yang namanya sunat kita berkumur untuk membersihkan mulut kita. Kalau dalam tayamum nggak ada sunnahnya, nggak ada sunatnya. Bayangin aja, medianya kan tanah. Kalau seandainya dalam bertayamum ada disunatkan untuk kita berkumur, mungkin kita masukin tanah ke mulut, kagak kebayang kita kayak makan apa gitu kan? Nah ini dia, ini rusak dari Allah, ini rusak dari Allah. Kedua, yang ketiga tadi itu adalah wal marid, sakit yang amat sangat. Kita sudah terlentang di rumah sakit, sakit parah banget. Tapi pikiran kita masih connect, artinya kita masih mengenal seseorang, kita masih bisa baca istighfar, membaca sholawat, akal kita masih jalan. Maka di situ, tetapi kita kalau dengan berwudu kita tidak mungkin, maka di situ dimungkinkan untuk bertayamum, tidak masalah. Dan itu adalah kemudahan dari Allah dan diperbolehkan di Islam. Ketiga, wal ihtiyaju. Nah, ini nih yang harus perlu tahu. Wal ihtiyaju ilahi li asli hayawanin. Atau kita punya air, ada air. Tetapi ada yang lebih perlu daripada kita untuk berwudu. Contoh kecil, kita punya binatang, wal ihtiyajul hayawanin li asli hayawanin. Artinya kita punya binatang yang memang membutuhkan air itu. Kalau dia tidak minum air itu, sementara air itu untuk berwudu, tapi si binatang itu lebih butuh sama air itu. Kita punya binatang peliharaan lah, dan binatang peliharaan ini butuh banget buat minum, tapi airnya cuma itu doang gitu. Sehingga kalau binatang ini tidak kita kasih minum bisa mati. Maka diperbolehkan kita air itu dikasihkan kepada hewan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita bertayamum untuk mengganti wudhu, untuk melaksanakan sholat. Ini adalah rukhsah, kemudahan dari Allah. Atau tidak hanya kita gini, Pak, atau karena sebab yang lain bisa saja terjadi. Yang tadi bisa bilang musafir, perjalanan yang jauh, yang tidak memungkinkan adanya air, atau kita udah mencari air kemana-mana untuk melaksanakan sholat, untuk mengambil air wudhu, untuk membersihkan hadas kecil. Maka kita kalau sudah mencari air kemana-mana, silakan kita bertayamum. Tidak ada masalah. Atau ada air tapi jaraknya jauh. Jalan kakinya berkilo-kilometer, kendaraan tidak ada. Sehingga kalau diambil itu air keburu habis waktu sholat. Contoh kecil, waktu sholat zuhur jam 12. Tapi kita untuk menempuh dapat air itu, kita bisa sampai waktunya masuk sholat asar. Nah, makanya kita diperbolehkan untuk bertayamum. Atau sebab yang lain, ada air, tapi untuk mengambil air ke situ, ada binatangnya, binatang yang sifatnya buas. Ya, kalau kita ngambil air ke situ untuk mengambil buat air wudhu, nyawa kita bisa terancam. Maka diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi di Islam itu sebenarnya mudah, tapi jangan mempermudah dewek. Kalau kita tahu ilmunya. Ya, kalau kita tahu ilmunya. Ini subhanallah, walhamdulillah. Dengan adanya kita kopiah pagi ini, ada satu pembelajaran bagi kita semuanya, bagi yang belum mengerti tentang untuk bertayamum, untuk sebagai pengganti. Nah ini yang jadi masalah. Ada lagi yang nanya, Ustaz, kan harus dengan tanah, terus tiba-tiba kita harus, begitu kita bertayamum kan, kemudian kita nggak bisa gerak, gimana? Kita harus nyari dulu tanah, kemana. Nah ini, kita bertayamum, tidak hanya harus ada media tanah yang benar-benar tanah yang suci. Artinya tanah yang banyak di depan kita, bukan yang suci. Bukan hanya suci, memang tanahnya harus yang suci, bukan tanah yang mustakmal, bukan tanahnya yang najis atau mutanajis, tetapi tanahnya benar-benar harus yang bersih. Tetapi kalau memang kita tidak bisa untuk mengambil tanah, dan jangan salah, tanahnya jangan tanah yang lembek. Kita pakai lumpur tayamum, nggak usah, kagak kebayang. Kalau kita tayamum pakai lumpur, kagak kebayang. Yang ada kayak orang maskeran, ya nggak? Itu tidak sah.
Itu nih. Biasa kan yang maskeran kaum perempuan itu. Kalau laki-laki sih kagak dikhawatirkan. Kalau laki-laki pakai masker berarti itu laki-laki yang apa namanya perlu disangsikan dia. Perlu disangsikan dia. Nah, ini dia. Jadi kita boleh bertayamum. Kita boleh bertayamum. Bertayamum dalam kondisi kita seperti itu, kita boleh bertayamum. Caranya bagaimana? Kita cari tembok. Kita cari tembok. Kita yakinin bahwa di tembok itu ada tanahnya. Tanahnya. Ya. Ada tanahnya. Yang penting nggak ke media yang sifatnya bisa menimbulkan seperti kita ke kaca. Ke kaca tuh nggak boleh. Kenapa? Kalau kaca kita tempel, dia pasti berair. Artinya keluar keringat. Nah, itu nggak boleh. Jadi yang sifatnya tidak ada kayak seperti airnya gitu. Jadi kalau kita bertayamum itu harus benar-benar kering, tidak boleh basah. Dan kalaupun pakai tanah, jangan ngambil tanah di orang. Itu nggak boleh. Misalkan kita tayamum nih, kita ngambil nyolong dulu dari tanah orang nih, mau tayamum karena nggak ada air dari tanah orang, itu nggak boleh itu. Makanya Islam itu mudah, tapi jangan mempermudah dewek. Jadi harus benar-benar tanahnya tanah kita. Kalau mau kita pakai tanah nih, yang benar-benar tayamumnya pakai tanah di rumah. Tapi kalau misalnya kita kondisinya wal marid sakit, maka gunakanlah media-media yang ada. Tapi kita harus yakinin dalam hati kita bahwa di media tersebut ada tanahnya, ya, ada tanahnya. Jadi harus benar-benar harus yakin itu, jangan ragu. Yang seperti saya sampaikan semalam, dia mayurbuka ilah mayurbuka, jangan ragu, harus yakin. Seperti yakinnya kita kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, i'mal lidun yaka ka'annaka ta'isu, i'mal lidun yaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhirat ka'annaka tamudu goda. Ketika kita beribadah, kita seolah ibadah yang terakhir loh. Makanya kita semuanya harus yakin. Misalkan kita hari ini kita sholat, ya siapa tahu besok kita disolatin. Jadi harus lebih utama adalah keyakinan, jangan keraguan. Kalau memang itu ada tanah itu, kita yakinin media itu ada tanahnya, sekalipun nempelnya kita ke tembok. Atau ke jok mobil. Kalau kita di kendaraan, ke jok mobil, yakinin bahwa di situ adalah tanah atau juga semacam tanah yang nempel. Harus yakin itu. Harus yakin. Kenapa saya yakin? Karena kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kan gambarannya manusia ini untuk kita menutupi dosa ini kan seperti kotoran yang nempel di media. Artinya seperti debu yang nempel di media. Kita dengan beribadah yang benar, ibaratnya itu ibadah kita itu sebagai kanebonya. Sebagai pembaca Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin seperti itu. Makanya kita dalam masalah ibadah pun Allah sudah mengatur. Ini loh caranya seperti ini. Nah, kewajiban kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beragama Islam, kita harus mempelajari ilmunya. Jadi antaranya, sekalipun kita jangan semuanya keluar, supaya kita ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kenapa kamu bertayamum? Nanti itu kita di hadapan Allah akan ditanyakan, kamu kenapa nggak sholat? Wah, nggak ada air ya Allah. Enggak, kan bisa dengan tayamum. Nah, saya kan bertayamum tidak tahu ilmunya, kenapa nggak nyari ilmunya? Nah ini, makanya kita Islam sudah mengatur semuanya untuk menjawab nanti kelak di depan Allah. Kita ada hujah-hujah atau ada jawaban-jawaban untuk apa namanya, untuk menjawab semua tentang masalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah telah mengatur semuanya. Agama Islam telah mengatur semuanya. Tinggal kita melaksanakannya dan mencari ilmunya dan mengamalkannya. Itu tentang masalah sebab terjadinya kita bertayamum sebagai bentuk rukhsah dari Allah, pengganti daripada media air untuk berwudu, menghilangkan hadas kecil. Bagaimana dengan hadas besar? Contoh kecil, kita habis junub nih, ya, biasanya kalau musim kemarau kan malamnya dingin, Bang Jul. Malamnya dingin loh. Kalau kemarau gini kan malamnya dingin, besoknya panasnya luar biasa. Ya. Nggak ada air. Tapi kita punya kebutuhan sama istri kita. Maka kita melaksanakanlah kewajiban kita sebagai suami. Tapi kita untuk mandi
besar, menghilangkan hadas besar, artinya kita untuk mandi, airnya tidak ada. Air itu sama sekali tidak ada. Kemarau, yang namanya kemarau nggak ada air. Bahkan ada air juga buat minum, buat kebutuhan minum. Buat mandi nggak cukup. Kalau dipakai buat mandi nggak ada buat minum. Maka silakan saja untuk patayamum, maka silakan bertayamum. Sekalipun kita punya hadas besar. Inilah rukhsah dari Allah. Kemudahan dari Allah. Betul. Apalagi di bulan Muharram. Di bulan Muharram ini adalah bulan di mana kita semuanya amalia kita perlu kita tahu, meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus benar-benar mencari ilmunya, kita harus lebih rajin, beramal soleh, kita harus rajin. Kenapa? Ini kan kita buku amal baru nih. Tahun baru, buku amal baru nih. Tahun baru Islamnya artinya buku amal baru sebagai permulaan awalnya tahun Islam, tahun Hijriyah. Makanya kita harus memperbaiki semuanya. Makanya ada amalan-amalan yang perlu kita gali, yang kita perlu lebih tahu. Mudah-mudahan yang tahu lebih tahu lagi, yang belum tahu jadi tahu. Betul Ustaz. Betul. Ini sekilas tentang masalah rukhsah dari Allah, tentang masalah kita bagaimana cara membersihkan hadas. Dan mudah-mudahan pagi ini, sekalipun kita sedikit waktu karena banyak aktivitas yang mau dilaksanakan pada pagi ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat sebagai ilmu pembekalan kita. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah yang sifatnya mahdhah, yaitu bentuk sholat. Kenapa? Atau hal ibadah yang lain yang sifatnya perlu kita membersihkan hadas. Kita melaksanakan wudhu. Tidak hanya kita sholat fardu, sholat sunat pun, atau juga kita membaca Al-Quran. Itu kalau memang kita pengen baca Al-Quran, tidak ada air untuk berwudhu, silakan untuk bertayamum. Jadi jangan sampai kita gara-gara kita nggak ada air, akhirnya kita nggak sholat, kita nggak wudhu. Nah, ini jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Kenapa? Ulama mengatakan ada ghairul muhtaramin. Tadi kan yang menjadikan sebab bolehnya bertayamum itu karena adanya kebutuhan yang ketiganya, karena ada yang lebih butuh, binatang ternak yang lebih butuh terhadap air tersebut. Sementara air cuma itu-itunya doang. Sehingga kalau kita dipakai untuk berwudu, hewan tersebut bisa mati lantaran perlu air. Tapi ada yang tidak dihormati oleh Allah, alangkah baiknya dipakai saja untuk berwudu. Tidak sah untuk tayamum. Siapa dia? Pertama, itu kalau nggak salah, sitatun ada 6. Jadi kalau terjadi misalnya ada 6 ini, maka jangan kita bertayamum. Tetapi silakan aja pakai tersebut untuk berwudu, sekalipun butuh. Yang 6 ini butuh terhadap air tersebut. Tetapi kita abaikan, kita pakai saja untuk berwudu. Yang pertama, tarikus sholat. Orang yang tidak pernah sholat, yang meninggalkan sholat. Kita misalkan gini, ada tamu ke kita. Ini ketahuan nih, ini orang nggak pernah sholat nih. Tapi misalnya, mohon maaf nih Bang Jul, kita punya air, kalau dikasih ke dia, kita gimana untuk berwudu? Kalau nggak dikasihin ke dia, gimana dia? Nah, Allah mengatakan, dia adalah makhluk yang aku tidak hormatin. Orang yang seperti ini, alangkah baiknya, air yang kita punya untuk media untuk berwudu, maka kita pakai saja untuk wudu. Dan orang tersebut jangan dikasih air. Karena dia adalah termasuk golongan yang tidak dimuliakan oleh Allah, yaitu orang yang suka ninggalin sholat. Ya. Ini dia. Yang kedua, wazinatul muhsan, wazanitul muhsan. Orang yang suka membiasakan diri zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan itu gini loh. Misalkan Bang Jul punya istri, kemudian si B punya istri, istrinya si B dicobain sama Bang Jul, istrinya Bang Jul dicobain sama istri. Nah, itu dia namanya zina muhsan. Dan ini pun tidak tidak dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika terjadi hal seperti itu, kemudian dia bertamu ke kita, maka jangan sampai air untuk berwudu itu kita ini bertayamum menyerahkan air itu kepada beliau. Nah, kita jangan. Maka kita lebih baik gunakan air tersebut untuk berwudu. Nggak boleh bertayamum. Kemudian lagi, wal kafirul harbi, wal murtadu, orang murtad. Misalkan kita ketamuan orang
yang keluar masuk dari Islam. Nah, sementara kita punya air hanya untuk berwudu doang. Maka kita saya kasihan nih, saya mendingan suguhin aja, saya tayamum aja, air ini cuma segini-gini, saya buat tamu aja. Padahal dia tahu bahwa tamu itu adalah orang murtad. Maka Islam menganjurkan pakai saja air tersebut untuk berwudu, orang tersebut nggak usah dikasih air. Atau kita wa kafirul harbi, atau kedatangan lagi orang kafir harbi. Kafir harbi itu kan ada dua kafir itu. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam, artinya benci banget sama Islam dah. Jadi kalau ngelihat Islam tuh orang-orang yang agak musuh tuh benci banget. Kemudian tiba-tiba ada namu, kita punya air hanya segitu-gitu-gitunya untuk berwudu. Itu nggak usah kita suguhin air minum. Kenapa? Jelas dia musuh Islam. Dia adalah orang kafir harbi. Ya. Tapi bagaimana kalau kafir dimi? Bagaimana kalau kafir dimi? Orangnya bukan orang Islam, tapi dia baik sama Islam. Nggak pernah dia nyakiti Islam. Dia istilahnya toleransi dalam agamanya luar biasa yang dipakai. Dia tidak pernah tidak pernah memusuhi Islam. Dia baik-baik sama Islam. Karena zaman Rasul juga kafir harbi, kafir dimi itu banyak. Sehingga kafir dimi, siapa yang menyakiti orang kafir dimi berarti menyakiti aku, kata Rasul. Artinya Rasul aja menghormati orang-orang kafir dimi. Ya kan? Nah, kalau kita ketemuan orang kafir dimi, orang kafir yang tidak memusuhi Islam, kalau dia bertamu, kemudian kita punya air, dan air ini hanya untuk berwudu doang, kecukupannya, maka tidak ada salahnya kita bertayamum, air itu dikasihkan kepada kafir dimi. Kemudian lagi, wal hinjir, wal kalbun. Artinya, kemudian ada hewan lagi. Kalau misalnya di rumah kita kita punya anjing. Punya anjing nih. Nah, si anjing ini butuh air untuk minum. Tapi si air itu hanya untuk kita segitu-gitunya. Bahkan hanya untuk berwuduk doang. Maka si anjing tersebut tidak usah dikasih minum. Kenapa? Anjing itu kan tidak dihormatin, binatang yang tidak dihormatin oleh Allah. Ya kan? Ya kan? Nah, ini dia. Kemudian lagi, wal kalbu anjing, wal khinzir, babi. Kita punya babi perlu minum. Tapi kita punya air cukup buat berwudu doang. Maka kita pakai saja untuk berwudu. Si babi ini tidak usah dikasih minum. Kenapa? Karena dia termasuk golongan hewan yang tidak dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo Bang Jo, ini hanya sekilas pemahaman kita di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adapun misalnya yang tidak paham dan tidak mengerti tentang penjelasan pada pagi ini, bisa nanti untuk bertanya di hal yang mana dan harus bagaimana. Silahkan. Paham. Ada yang mau? Ya, intinya kan kalau saya rangkum ini kan Ustadz itu menginformasikan ini kalau benar-benar sudah tidak ada airnya gitu ya. Kalau masih ada airnya, ya kita mesti dengan air gitu ya. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau harus berusaha dulu. Ya, ini benar-benar keadaannya benar-benar darurat yang memang sudah kondisinya tidak ada air. Nah, itu yang Ustadz bilang itu diperlakukan seperti itu gitu ya Ustadz ya. Paham. Baik. Ya. Kalau misalnya dari semalam ini sebetulnya saya rangkum, sebelum kita melakukan sesuatu ibadah itu sebaiknya kita benar-benar bersih dan mensucikan diri. Kalau kita nggak bersih, kita nggak suci, ibadah kita juga nggak sempurna, bukan nggak sempurna ya. Belum sempurna lah intinya sebetulnya gitu. Jadi percuma kalau kita sudah melakukan ibadah, tapi yang awal ini kita nggak bersih dan nggak suci gitu loh ya, akhirnya kosong aja intinya kayak gitu, kayak mungkin ya mungkin ya puasa nggak dapat pahalanya deh intinya kayak gitu, mungkin bener nggak Ustadz kayak gitu? Makanya nanti itu kan banyak bangkai sholat.
Makanya ini ada satu bukan syair ya. Saya masih ingat aja dulu waktu zaman saya di pondok itu. Sempat kita kalau para santri itu kalau mau sholat tuh suka membacakan bacaan pujian-pujian itu kan. Ya. Fakuluman ghairi yan amalu mardudatun latukbalu. Pakuluman di gue dilian amalu mardudatun latukbalu. Fakuluman di gue orang beribadah di gue tidak dengan ilmunya mardudatun latukbalu. Allah mardutin dia, Allah latukbalu, bahkan Allah tidak terima. Jadi makanya sampai ibadah kita nggak diterima. Lantaran kita berwudu kita masih salah, jangan sampai kita berwudu masih salah, ya kan? Benar-benar badan kita kotor, benar-benar harus bersih. Makanya diusahakan kita ketika mau menghadap Allah itu kita harus benar-benar, harus benar-benar. Jangan sampai kita kalah ketika kita mau menghadap pejabat. Kita mau menghadap pejabat terus masih bajunya tempatnya gosok, dikasih pewangi. Masa kita mau menghadap Allah pakai kaos oblong, ya kan? Celananya lapis, udah gitu lapisnya yang dibolong-bolongin dengkulnya, ya kan? Agak pantas amat. Padahal derajatnya lebih tinggi Allah daripada makhluk, kan begitu? Lebih tinggi Allah daripada makhluk. Kenapa kita mau menghadap pejabat? Kita pakaiannya Masya Allah. Contoh kecil ya, kita mau menghadap RT aja pakaiannya nanti kalau kita bau-bau dikit tuh bau badan banget loh. Nah, apalagi kita kalau menghadap Allah yang lebih cakep lagi. Semua bahkan Rasul menganjurkan ketika kita mau sholat itu harus pakai wangi-wangi. Karena Rasul seneng banget sama yang wangi-wangi. Para malaikat pun seneng sama yang wangi-wangi. Betul. Jadi istilahnya jangan sampai kita mau menghadap Allah seperti Allah itu begitu. Nggak kurang Allah nggak kelihatan ini. Nah ini justru kita di sini yang pelajaran yang awal-awal yang kita sampaikan ini perlunya insan loh di situ. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekalipun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita loh. Setuju. Jangan betul-betul kita nggak melihat Allah, kita sholat aja pakai kaos oblong, kemudian mohon maaf celana pendek gitu kan, baju yang udah seminggu kagak dicuci, ya kan? Boro-boro kita siwak, sunatnya kita nyusur dulu, ya kan? Ya, tidak rapi, boro-boro kita, Masya Allah dah. Makanya kita kalau mau menghadap Allah, kita harus lebih seperti kita menghadap manusia. Harus lebih matching, kata orang. Harus benar-benar rapi, bersih. Dia bangun itu dia. Jadi, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, ya kan? Juga bersih badan. Setuju, betul. Jadi bersih badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Pakaiannya jangan yang najis, badannya harus bersih dari hadas. Tempatnya, tempat yang harus bersih, jangan tempat yang kotor. Betul. Contoh kecil, kita misalnya sholat di toilet, ya kan? Ingat loh, setan itu pernah dia iri sama Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian dia curhat sama Allah. Kenapa tuh Ustaz? Kata setan, ya Rabb, Adam dikasih tempat yang mulia, umatnya Nabiullah Adam dikasih tempat yang mulia. Aku juga pengen dong dikasih tempat. Kata Allah, tempat ente adalah tempat yang satu, tempat yang kotor, keduanya toilet. Oh, gitu. Tempat yang kotor. Ya, makanya gini, makanya kita disunahkan mau masuk toilet itu kita ada doanya kan. Allahumma ini a'udzubika. Nah, ini ya. Allahumma inni a'udzubika min hubi wal ba'si alhamdulillahilladzi adhaban. Kan itu. Kita mau masuk toilet aja ada doanya. Ya kan? Nah, ini dia. Ya, yang kita misalkan kita mau masuk toilet, tangan kakinya harus kaki kiri dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khaba'isi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi, kan gitu. Kemudian keluar dari toilet kita baca lagi alhamdulillahilladzi adhabani ada wa afani. Itu kenapa? Karena namanya toilet, WC atau juga dalam bahasa Arab namanya hammam. Ya, atau juga the bathroom atau ya ruangan semewah-mewahnya kamar mandi kita tempat kotor. Ya. Karena memang buat bersihin ya.
Ya. Iya, Betul. itu dia. Jadi mohon maaf itu secara pemahaman yang sedikit dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Barangkali ada Ya. yang perlu ditanyakan lagi Bang Jul yang kita kurang paham. Sudah cukup untuk saat ini Ustaz. Nanti kita sambung lagi deh. Ya. Gitu udah 30 Amin. menit juga. Nanti kita Mhm. Oke, kita tutup untuk pengajian pagi ini yang amat singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan diri pribadi saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan menerima semua amal ibadah kita di pagi ini dan seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.